Pada penggerebekan 26 Desember 2025 lalu, petugas menangkap 4 orang pelaku, 1 diantaranya adalah perempuan. Pelaku perempuan yang ditangkap adalah pengendali sekaligus peracik dari barang haram tersebut. Selama 3 bulan ia mempelajari cara meracik narkoba bersama 3 pelaku lainnya. Barang mentah diselundupkan pelaku dari Cina. Di dalam apartemen, petugas juga menemukan ribuan bungkus narkoba cair yang disamarkan dalam minuman lokal. Ya, seperti apa apartemen yang dijadikan sebagai tempat produksi narkoba di Ancol, Jakarta Utara? Amrina Rida akan melaporkan dan menunjukkan pada Anda semuanya. Ya, pemirsa, Badan Narkotika Nasional kembali berhasil dan juga sukses mengungkap adanya sindikat pengedaran narkoba yang mana telah ada 4 orang pelaku yang diamankan pada 26 Desember 2025. Dan 4 orang pelaku tersebut tidak hanya mengedarkan namun juga meracik dan juga merakit adanya narkoba yang dikamuflaskan dalam bentuk liquid vape dan juga minuman berasa. Nah, saat ini kami berada di salah satu unit apartemen di Jakarta Utara yang mana menjadi salah satu tempat untuk meracik adanya narkotika tersebut. Ini adalah beberapa barang-barang bukti yang berhasil diungkap dan juga diamankan oleh Badan Narkotika Nasional. Dan pemirsa, untuk mengetahui detail berkaitan dengan kronologi dari penangkapan dari 4 orang pelaku, sudah bersama kami saat ini adalah Pelaksana Tugas Deputi Pemberantasan BNN Republik Indonesia, Bapak Budi Wibowo. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Oke, Pak, mungkin sedikit bisa dijelaskan bagaimana kronologi dan juga apa saja bukti-bukti yang diamankan oleh BNN pada kali ini, Pak? Ya, terima kasih. Bisa kami informasikan kepada seluruh pemirsa bahwa kegiatan ini berawal dari perintah Bapak Kepala BNN RI dalam rangka Natal dan Tahun Baru untuk meningkatkan kegiatan, terutama upaya untuk melakukan pencegahan masuknya narkotika ke wilayah kita. Maka Satgas kami menentukan beberapa titik sebagai prioritas, salah satunya adalah Bandara Soekarno-Hatta. Nah, pada tanggal 26 Desember yang lalu, tim gabungan BNN RI, Bea Cukai, Imigrasi, dan beberapa kementerian yang lain berhasil mengidentifikasi adanya penumpang yang diduga kuat membawa narkotika masuk. Dan setelah dilakukan pendalaman dan pengembangan, sampailah kami menemukan tempat ini sebagai TKP. Rupanya tempat ini adalah tempat yang digunakan oleh para pelaku untuk meracik, menyiapkan narkotika dalam bentuk liquid yang kemudian disuntikan, diinjeksikan ke dalam cartridge liquid vape. Terima kasih Pak Budi atas waktunya. Semoga untuk selanjutnya akan ada yang lebih baik lagi dan juga kita bisa menciptakan Indonesia bebas dari narkoba ya Pak ya. Ya, pemirsa, tadi adalah sedikit penjelasan dari Bapak Budi Wibowo yang merupakan PLT Deputi Pemberantasan BNN RI, dan diketahui bahwa untuk produk narkoba yang diracik di sini dijual per piecesnya di angka sekitar 2 juta rupiah. Dari Jakarta, Amrina Rida, Sutrisno, iNews melaporkan. Puluhan kepala keluarga diusir dari kuburan Cina Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur. Petugas gabungan Pemkot dikerahkan untuk mengusir, mengangkat, dan mengeluarkan barang-barang warga. Selama puluhan tahun, pemakaman ini ditempati penghuni liar. Rencananya warga akan direlokasi ke beberapa rusun di kawasan Jakarta Timur. Tercatat 103 kepala keluarga, diantaranya 73 kepala keluarga bersedia untuk direlokasi, sementara 27 keluarga secara sadar pindah. Rencana lahan ini dikembalikan fungsinya untuk pemakaman dan dapat menampung 1.000 lebih makam baru. Kata orang nggak apa-apa. Warga Wonosari, Yogyakarta tertipu oleh oknum yang meminta merobohkan masjid. Perobohan bangunan masjid pun sempat viral di media sosial. Video yang memperlihatkan sebuah eskavator merobohkan bangunan masjid ramai diperbincangkan warganet. Sebelumnya, sempat beredar narasi bahwa pembongkaran masjid bertujuan untuk pembangunan masjid yang baru oleh beberapa donatur. Namun, cerita tersebut justru berubah menjadi pilu. Warga Padukuhan Gari, Kapanewon, Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta harus menelan kekecewaan karena Masjid Al-Huda yang sudah dibongkar tak kunjung dibangun. Nasi sudah menjadi bubur. Dengan dana seadanya, masyarakat pun bergotong royong membangun kembali tempat ibadah mereka agar bisa berdiri. Kemudian kami pun didatangi 2 orang dan ditemui oleh sesepuh, dan kami pun bergerak sesuai apa yang mereka sampaikan bahwa kami harus merobohkan masjid dalam waktu 2 hari. Dan kami
sanggupi karena beliau meyakinkan karena ada donatur yang sudah siap memberikan dana awal sebesar 350 juta. Kini warga membuka donasi bagi mereka yang ingin membantu pembangunan masjid serta berharap mereka dapat memiliki masjid yang lebih representatif. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Usai viral sejak Desember lalu, keberadaan patung macan putih di Simpang 3 Desa Balong Jeruk, Kabupaten Kediri, Jawa Timur menjadi tujuan wisata dadakan. Lokasi patung macan itu terus dipadati warga yang datang dari berbagai daerah untuk bersuah foto. Usai viral sejak Desember lalu, keberadaan patung macan putih di Simpang 3 Desa Balong Jeruk, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, kini menjadi tujuan wisata dadakan. Lokasi ini terus dipadati warga yang datang dari berbagai daerah untuk bersuah foto dengan patung yang menjadi ikon desa ini. Pengunjung yang datang dari berbagai daerah di luar wilayah Kediri ini hanya ingin melihat langsung patung macan putih yang disebut-sebut memiliki bentuk unik. Karena pertamanya lihat di Instagram kayak menarik gitu, terus habis itu coba pengen lihat real life-nya, pengen lihat aslinya, ternyata memang bagus gitu, unik. Sejak viral 2 pekan terakhir, keberadaan patung macan putih ini tidak hanya menjadi ikon baru Desa Balong Jeruk, namun juga memberi dampak ekonomi bagi warga sekitar melalui UMKM yang tumbuh seiring meningkatnya jumlah pengunjung. Seperti diketahui, patung macan putih tersebut merupakan karya Suwari, seniman lokal warga Desa Kuwik, Kecamatan Kunjang. Suwari mengerjakan patung tersebut selama 18 hari dengan anggaran total 3,5 juta rupiah. Dana pembuatan patung berasal dari dana pribadi Kepala Desa Balong Jeruk, Safi'i. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Selain jadi tempat wisata baru, patung macan putih gemoy yang viral di Kediri, Jawa Timur memberikan berkah untuk warga sekitar. Ya, patung macan putih yang viral di media sosial pada awal Desember 2025 menjadi wisata baru di Kediri, Jawa Timur. Ratusan pengunjung datang untuk melihat langsung patung macan putih gemuk yang disebut-sebut memiliki bentuk unik dan menggemaskan. Warga pun memanfaatkan momen tersebut untuk bersuah foto di sekitar patung. Tidak hanya itu, pedagang di sekitar lokasi juga kebagian berkah. Dengan ide kreatifnya, balon yang menyerupai patung macan putih juga dijual di sekitar lokasi.